Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran kita kali ini. Perkenalkan, nama saya Anissa Andi Patau dari Institut Agama Islam Negeri Palopo, Program Studi Hukum Keluarga Islam. Video ini untuk memenuhi salah satu tugas dari Bapak Sabarudin SHI MH selaku dosen pengampu pengantar ilmu hukum. Pada video kali ini kita akan membahas salah satu materi dari pengantar ilmu hukum, yaitu kaidah-kaidah hukum. Simak video ini sampai akhir ya. Baiklah, di sini kita akan membahas tentang kaidah-kaidah hukum. Yang pertama, definisi kaidah hukum. Kaidah hukum adalah seperangkat aturan yang berisi nilai-nilai, norma, dan asas yang terkandung dalam hukum dan berfungsi sebagai pedoman untuk menyelesaikan peristiwa hukum. Adapun macam-macam kaidah hukum. Yang pertama, kaidah hukum pidana yang mengatur tentang perbuatan yang dianggap melanggar hukum dan merugikan masyarakat atau negara. Biasanya, kaidah hukum pidana mengatur tentang tindak pidana seperti pencurian, pembunuhan, dan korupsi. Yang kedua, kaidah hukum perdata mengatur hubungan hukum antar individu atau kelompok dalam masyarakat, terutama yang berkaitan dengan hak milik, perjanjian, warisan, dan tanggung jawab perdata. Yang ketiga, kaidah hukum administrasi negara mengatur hubungan antar individu dan lembaga negara, serta wewenang dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan. Hukum ini memastikan administrasi publik berjalan sesuai prosedur dan tidak menyalahgunakan kekuasaan. Yang keempat, kaidah hukum tata negara mengatur tentang struktur dan fungsi lembaga-lembaga negara, hak dan kewajiban warga negara, serta hubungan antar lembaga negara. Hukum ini berperan dalam menjaga stabilitas pemerintahan. Adapun yang kelima, kaidah hukum internasional mengatur hubungan antar negara atau individu lintas negara. Ini mencakup hukum internasional publik seperti perjanjian antar negara dan hukum internasional privat seperti konflik hukum antar individu di negara yang berbeda. Yang keenam, kaidah hukum adat merupakan hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat adat yang diakui oleh negara sebagai bagian dari hukum positif. Adapun yang ketujuh, kaidah hukum Islam mengatur kehidupan berdasarkan prinsip-prinsip hukum dalam Islam atau syariat. Di beberapa negara, kaidah ini diakui sebagai bagian dari sistem hukum nasional. Adapun yang terakhir, kaidah hukum ketenagakerjaan yang mengatur hubungan antar pekerja, penguasa, dan pemerintah, termasuk hak dan kewajiban pekerja, upah, jaminan sosial, dan perlindungan pekerja. Adapun tugas kaidah-kaidah hukum, yang pertama, menjaga keadilan dengan menyediakan pedoman yang jelas. Kedua, mencegah konflik dan menciptakan stabilitas dalam masyarakat. Ketiga, melindungi hak-hak individu dari pelanggaran. Yang keempat, memungkinkan penegakan hukum dan sistem peradilan. Yang kelima, membantu menghindari ketidakpastian dalam interaksi sosial. Yang terakhir, mendukung bisnis dan investasi dengan memberikan kepastian hukum. Beberapa tanda-tanda bahwa kaidah hukum tersebut dapat terwujud. Tanda-tanda bahwa kaidah hukum bisa terwujud dalam suatu masyarakat dapat dilihat dari beberapa indikator utama yang mencerminkan keberhasilan hukum dan mengatur kehidupan masyarakat. Adapun tanda-tandanya, yang pertama, ketaatan masyarakat terhadap hukum. Ini menunjukkan bahwa hukum diterima sebagai pedoman perilaku yang sah dan dihormati. Yang kedua, keberlanjutan penegakan hukum. Ketegasan penegakan hukum yang berkesinambungan memperlihatkan adanya sistem hukum yang bekerja dengan baik. Yang ketiga, keberadaan aparat penegakan hukum yang profesional dan berintegritas. Hal ini membuat masyarakat merasa bahwa hukum ditegakkan untuk melindungi hak-hak mereka, bukan untuk kepentingan pihak tertentu. Yang keempat, perlindungan terhadap hak asasi manusia atau HAM. Ketika hukum mampu menjaga dan menghormati HAM, ini menjadi indikasi bahwa hukum tersebut diterima dan dijadikan dengan baik. Yang kelima, keterlibatan publik dalam proses hukum.
Keterlibatan ini menunjukkan bahwa hukum dianggap sebagai produk kolektif yang mencerminkan kepentingan masyarakat luas. Yang keenam, pembangunan hukum yang berbasis pada keadilan dan kesejahteraan. Adapun sumber-sumber kaidah hukum. Yang pertama, undang-undang, peraturan tertulis yang dibuat oleh lembaga legislatif. Yang kedua, kebiasaan atau kostum, praktik yang diakui sebagai hukum karena telah dilakukan berulang kali. Yang ketiga, jurisprudensi, keputusan hakim yang terdahulu yang dijadikan acuan dalam kasus sejenis. Yang keempat, traktat, perjanjian internasional yang mengikat negara-negara yang menyepakatinya. Yang terakhir, doktrin, pendapat para ahli hukum yang diakui dan dijadikan referensi. Selanjutnya, jenis-jenis sanksi dalam kaidah hukum. Sanksi diberikan kepada pelanggar kaidah hukum sebagai upaya penegakan hukum dan keadilan. Yang pertama, sanksi pidana, penjara, denda, atau hukuman mati untuk pelanggar berat, contoh pembunuhan. Yang kedua, sanksi perdata, ganti rugi atau pemenuhan kewajiban dalam kasus perdata. Yang terakhir, sanksi administrasi, pencabutan izin atau denda administrasi. Contohnya, pelanggaran perizinan. Contoh, gugatan membuat prestasi akibat pelanggaran perjanjian. Adapun contoh penerapan kaidah hukum dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, perjanjian bisnis. Perjanjian jual beli rumah antara dua pihak yang harus dipenuhi sesuai kesepakatan. Kedua, ketenaga kerjaan. Kewajiban perusahaan memberikan upah minimum sesuai hukum ketenaga kerjaan. Yang ketiga, keluarga. Hukum perkawinan yang mengatur hak dan kewajiban suami dan istri. Adapun unsur-unsur kaidah hukum. Yang pertama, peraturan atau norma. Kaidah hukum berupa aturan yang mengatur perilaku manusia dalam kehidupan bermasyarakat untuk menciptakan keteraturan dan keadilan. Yang kedua, bersifat mengatur dan memaksa. Kaidah hukum tidak hanya memberikan pedoman, tetapi juga memaksa individu untuk menaati aturan dengan sanksi yang jelas bagi pelanggarnya. Ketiga, bersifat umum. Kaidah hukum berlaku secara umum bagi seluruh anggota masyarakat tanpa kecuali, bukan untuk individu atau kelompok tertentu saja. Yang keempat, adanya sanksi. Pelanggaran kaidah hukum diikuti oleh konsekuensi atau sanksi, baik berupa sanksi pidana, perdata, maupun administrasi, tergantung pada jenis aturan yang dilanggar. Yang terakhir, bertujuan untuk mencapai keadilan dan ketertiban. Kaidah hukum bertujuan menjaga ketertiban sosial, memberikan keadilan, dan melindungi hak-hak individu serta kepentingan umum. Baiklah teman-teman, itulah tadi materi yang sudah kita bahas tentang kaidah-kaidah hukum. Jika ada kekurangan atau kesalahan dalam video ini, saya siap menerima kritikan dan saran dari teman-teman semua. Sekian dan terima kasih dari video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.